warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini kita sebetulnya bukan hanya memberi, bukan hanya menerima. Kadang-kadang memberi, kadang-kadang menerima, kadang-kadang kita menjadi pendengar, kadang-kadang kita masih berbicara sebagai pembicara, dan kadang-kadang kita sebagai pelaku, kadang-kadang dan sebagainya. Tetapi dalam proses, dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali sebetulnya kita ini tidak sedang membutuhkan nasihat sebetulnya, tapi lebih dibutuhkan ada orang yang mau mendengarkan kata hati kami. Ya, jadi artinya kita merasa bahagia sekali kalau ada orang yang mau mendengarkan keluhan kita. Betul nggak? Pikiran-pikiran kita. Dan saya merasa bahagia sekali di saat-saat sekarang, karena ternyata saya melihat semakin banyak orang yang mau mendengarkan keluhan saya ini. Dulu 20 tahun macet di Indramayu ini, saya ditinggal pergi. Ngomongnya Pak Mbu ke orang arti. Ngomong apa sih? Iya. Ya. Ini saya ingin menyampaikan rasa kebahagiaan saya. Ternyata dengan kesabaran yang Allah limpahkan pada diri saya, lama-lama saya menemukan juga orang-orang yang pasang telinga, yang mau mendengarkan. Ini penting. Iya. Kalau nasihat mah banyak lah. Artinya nasihat udah bisa dari buku, dari TV, dari majalah, dari YouTube, dari segala macam. Tapi yang kadang-kadang apapun yang kita pikirkan kan kayaknya belum selesai kalau belum kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ketika orang lain gak ada yang mendengarkan, itu sunyi senyap. Saya merasa sendirian di Indramayu ini. Iya, baru sekarang saya merasa ternyata masih banyak orang yang mau mendengarkan. Iya, ya rada-rada badek boleh apa lah. Lumayan ya, wajar lah masih. Ya, kira-kira. Iya, jadi mungkin itu salah satunya. Selama 20 tahun saya nih disuruh oleh Allah untuk diam. Ya kan? No comment, sudah jangan banyak bicara. Beli susah ake ngomong, sing penting padu asal sembar sembur bae gitu mah. Paham nggak? Jadi tugasmu jangan banyak ngomong, asal sembar sembur. Po gitu. Kayak ulah dumung kan. Iya. Ya, artinya baru 5 tahun terakhir ya saya itu disuruh ngomong lagi. Dari situ kita dapat pelajaran, ternyata kita belajar berbicara bertahun-tahun. Iya, dan semua orang belajar bicara, iya, 2 tahun sudah pandai bicara. Tapi untuk belajar diam memerlukan waktu 20 tahun. Belajar bicara 2 tahun pintar, tapi ternyata belajar diam perlu waktu 20 tahun. Ini kenyataan. Ya, bukan katanya, saya mengalami sendiri. Ternyata saya dipaksa oleh Allah untuk belajar diam selama 20 tahun. Artinya pikiran saya tidak ada yang mau memahami, atau juga tidak ada yang paham. Dua-duanya ada, yang tidak mau memahami ada, yang tidak paham juga ada. Masih mending yang tidak paham.
daripada yang tidak mau paham. Itu ya, dan artinya bahwa setelah 5 tahun terakhir ternyata baru kita bisa membangun persahabatan, cinta, ya kan gitu. Teman-teman yang setia di sekitar kita itu baru muncul akhir-akhir ini. Ya dulunya kan saling kecurigaan, masih dipertanyakan Buya Sakur itu mazhabnya apa. Benar, iya, bertahun-tahun nggak jelas. Ning Imam Syafi'i ngecek. Gitu. Gitu. Mazhab ini bukan, ya, lintas mazhab. Iya. Ya, lintas mazhab itu artinya kefanatikannya nggak ada menurut fanatika. Ya memang saya sudah lama menghindarkan diri dari fanatisme itu apapun. Sebab orang kalau sudah punya ada fanatisme dalam dirinya, orang itu tidak bisa objektif dalam berpikir. Pasti akan terikat dengan ya subjektivitasnya demikian. Tapi ya nanti bagaimanapun namanya persahabatan, percintaan, kemesraan yang kita bangun ini adalah merupakan satu wilayah verboden, daerah terlarang sebagai kota yang eksklusif, yang boleh masuk yang bisa membawa paspor kesetiaan. Tanpa itu nggak bisa masuk. Ya. Haji Syab udah punya siap paspor belum? Ya. Paspor Republik Royal Loyalitas. Iya. Kerajaan kesetiaan gitu. Ya kalau tidak ada kesetiaan ya percuma. Nah ini dalam rumah tangga juga sebabnya tingkat perceraian tinggi itu karena masing-masing tidak punya paspor kesetiaan, mencari lengah, iya, ngadang lenger, coba mencari lengah, ngadang lenger sejen gini, mesti sedap bahasa Jawa ngadang lenger, iya, ya untuk berselingkuh. Jadi bagaimanapun ya akhirnya nanti hubungan kemesraan kita ini dasarnya adalah kesetiaan, atau kalau sekarang kesetia kawanan lah begitu maksudnya. Ada kesetiaan sebagai warga negara ya sebab bagaimanapun juga hidup ini kalau nggak ada kesetiaan gersang kok, tandus kering kerontang sudah. Iya. Iya. Dan apa namanya? Membangun kesetiaan itu tidak mudah ya. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin akan bersetia kepada orang yang kita belum yakin dia juga setia kepada kita. Itu imbal baliknya nggak mungkin. Ya kan? Bukan ya kita setia kepada teman orang yang memang setia. Kalau enggak, kalau orang itu avanturir, orang itu mencari untung hanya sebagai batu loncatan, hanya mencari kesempatan, ya bagaimana saya bisa setia? Ya, jadi ya yang bisa masuk dalam wilayah cinta ini ya satu ya paspornya adalah kesetiaan itu. Lalu di dalam membangun komunitas ya, negara ini namanya negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu wawasan namanya wawasan kebangsaan. Nah kalau wawasan per daerah ya namanya lokal ya, ada lagi lokal, kedaerahan, apalagi ya,
kesukuan, keagamaan, komunitas-komunitas yang bermacam-macam yang berdasarkan profesi, ya kan gitu, ya kan, ideologi, agama, kesukuan, ya kan begitu. Kayak serikat pekerja itu kan bahwasanya kan di bidang profesi, sama-sama pekerjanya kan gitu. Ada lagi perhimpunan pengusaha muda, ya pengusaha, perhimpunan rektor, perhimpunan dekan mahasiswa, ya kan, AMI, PMII, itu kan kemahasiswaan. Itu akan membentuk seperti itu. Jadi ya negara kita ini terdiri dari komunitas-komunitas yang bermacam-macam itu kan gitu. Seperti itu. Nah, ketika kita masuk dalam komunitas manapun, ya tentunya ada toleransi, ada tukar tambahnya, ya kan gitu. Artinya saya melepaskan sebagian untuk supaya bisa masuk ke wilayah itu, kan begitu. Jadi memang dalam hidup ini kita ya harus toleransi, artinya memaklumi, menyadari, memahami, mengalah, ya kan gitu. Merubah paradigma kita, betul nggak? Sampai kadang-kadang harus merubah agama, ada kan? Dia sudah cinta, nggak bisa, aku tidak bisa hidup tanpa dia, tapi kita beda agama, ya terpaksa ya mengalah, masuk ke agama yang lain. Terjadi kan? Itu kan begitu, namanya mengalah. Nah, jadi saya tidak ingin membatasi sampai di tahap mana kita mengalah. Kita bicara umum sajalah. Jadi kalau orang itu tidak mampu merubah pikirannya, ya kan gitu, jangan berharap orang itu bisa melakukan perubahan pada masyarakatnya. Ya kecerdasan emosional. Ya kalau Anda tidak mampu merubah dirimu sendiri, bagaimana Anda bisa merubah orang lain? Ya kan begitu. Kalau Anda tidak sanggup merubah pikiran Anda, bagaimana bisa merubah pikiran orang lain? Itu. Karena Anda tidak akan merasakan bagaimana sulitnya orang merubah pikiran. Ya kan? Makanya ya merubah pikiran itu artinya implementasinya dalam bentuk tradisi, kebiasaan, mitos-mitos dan sebagainya kan gitu. Ini kan tidak mudah. Nabi saja mengharamkan minuman keras itu dari awal sampai akhir hidupnya. Baru menjelang 3 tahun sebelum meninggal dunia baru arak diharamkan kok. Ya iya begitu. Jadi merubah kultur, merubah tradisi, merubah pikiran, merubah kebiasaan, itu kan proses yang sangat panjang sekali. Kalau dengan paksaan, dengan kekuatan, dengan intimidasi, yang muncul adalah terciptanya makhluk-makhluk munafik nantinya. Iya. Ya lain makhluk munafik ini dengan ditangkap, disiksa, digebugin kan gitu, dikejar-kejar, diintimidasi, diteror kan gitu. Ya itu yang terjadi ya kemunafikan. Gitu. Jadi ya dengan demikian saya sendiri juga akhirnya menyadari bahwa oh berarti perlunya waktu 20 tahun saya sendirian ini itu oleh Allah memang diseleksi, nanti yang akan berkerumun di sekitar saya adalah orang-orang yang loyalis, yang bukan orang munafik. Makasih kan? Ya iya. Kalau saya datang dengan uang triliun-triliun, mungkin saya dirubung orang. Tapi kan bisa terjadi itu munafik semua kan? Iya. Karena teman itu, yang sejati teman itu ketika tetap di sampingmu ketika kamu dalam keadaan melarat,
Paham nggak? Kalau mau sedang kaya mah ya banyak temennya. Iya, betul nggak? Kamu punya uang 1 triliun aja, saya dapat memastikan pasti kamu banyak temennya kok. Nah, setelah kamu jatuh miskin, yang tersisa tetap sebagai teman dan tetap kokoh, itu teman sejatimu. Ya kan begitu. Jadi teruji, Pak Edi, teruji kan gitu. Ya, kayak kalau lagi seneng mah enak banyak. Gitu. Jadi artinya beginilah, bahwa semua pembelajaran yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri. Ya, jangan dianggapnya sebagai malapetaka. Paham begini kan menjadi indah hidup ini. Nyaman kan? Iya. Musibah-musibah kesulitan itu adalah pelajaran-pelajaran dari Allah untuk mempersiapkan kamu menata masa depan yang lebih baik. Kalau kamu yang melihat sebagai malapetaka ya repot ini. Iyalah, apapun yang kamu namakan, yang penting paham lah gitu. Jadi ya kan. Ya. Antara kesetiaan dengan kebersamaan ya. Saya pikir kalau yang namanya kesetiaan itu antara individu dan individu dengan individu yang lain. Ini masalah kesetiaan. Barangkali dengan kebersamaan ini ya kita merasa indah itu dengan kebersamaan ini. Kita hidup itu dengan makhluk yang lain. Ya, sedangkan mungkin penjelasannya antara kesetiaan dengan kebersamaan itu gimana itu tingkatnya Bu ya? Kalau kebersamaan itu bisa direkayasa, bisa dikondisikan, ya, sehingga orang itu siap hidup bersama di satu tempat, ya kan gitu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, bisa dibuat kebersamaan. Membuat kebersamaan itu yang paling ampuh dimelaratkan dulu. Melarat kabeh setia kan iki. Bersama, siap bersama. Saya bekas sugih kabeh tukaran bae. Ya, jadi conditioning ya, dikondisikan supaya dibangun kebersamaan. Kebersamaan itu bisa dibangun kita membangun cita-cita yang sama. Kita membangun harapan yang sama. Kita membangun tradisi yang sama, akan terbentuk kebersamaan sosial itu. Ya, kita tanamkan bahwa manusia itu terikat dengan interdependensi, saling ketergantungan yang satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Take and give itu adalah realita dalam kehidupan. Itu saja sudah cukup membangun kebersamaan sosial. Tapi kesetiaan nggak bisa. Kalau saya itu sifatnya personalitas. Iya, pengalaman pribadi seseorang yang mengamati selama sekian tahun bahwa orang ini mencintai saya, orang itu senang kepada saya, ya kan begitu. Orang itu selalu menguntungkan saya. Tapi begini, bagaimanapun insting manusia tidak bisa dibohongi, kita akan mencintai orang banyak berbuat baik kepada kita, dan kita akan membenci orang yang selalu menjahati kita. Ya kan? Jadi kesetiaan itu adalah pengamatan yang panjang terhadap seseorang yang selalu banyak berbuat baik kepada kita, sehingga kita bisa memberikan loyalitas itu kepada orang itu. Ya dong. Dan loyalitas itu hubungannya adalah dengan kebaikan dan dengan pengorbanan. Tidak tentu dengan tapi kalau kebersamaan sih bisa dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama, dengan tujuan yang sama. Kita kenal juga tidak, tapi karena tujuan kita sama-sama ke Surabaya, ya kan gitu. Mungkin kita latar belakang kita sama, karena kita satu kloter, ya kan, jamaah haji, maka akan terbangun kebersamaan karena kita tujuannya sama naik haji, sehingga kita ketika makan juga kita bagi-bagi sama teman-teman kan gitu, ya kan. Ada teman yang
nggak ada kita cari kan gitu, terjadi kan kebersamaan itu karena kita tujuan yang sama. Jadi yang paling efektif kebersamaan itu ketika kita mampu adanya membangun tujuan bersama. Itu aja kok. Tapi kesetiaan mah nggak bisa. Ya kesetiaan non? Iya dong. Nah iya. Dan itu kalau sudah kesetiaan itu sifatnya adalah masing-masing ingin memberikan pengorbanan, membahagiakan pihak yang lain. Ya, bukan ingin menerima tapi ingin memberi kan gitu. Dia datang akan menanyakan apa yang bisa saya bantu, bukan apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Itu bedanya. Iya dong. Iya. Dan kalau sudah kesetiaan itu sudah tidak perlu bertanya lagi. Dan bahkan menjadi ada kaitan dengan telepati. Orang kalau sudah menyatu jiwanya, itu kadang-kadang apa yang terjadi pada teman yang kita, teman setia kita merasakan ini mesti teman kita lagi dalam keadaan susah. Benar, iya benar dia lagi sakit, paham nggak? Iya kan begitu. Ada kontak batin antara manusia kan rohani kan bergaul rohani. Iya, ini pasti lagi susah kayaknya nggak enak kayak gitu. Ya tapi kebersamaan mah ya, kebersamaan sosial mah ya bisa terjadi berdasarkan kepentingan yang sama. Begitu kepentingannya berbeda, ya berpisah. Lain lagi sama. Sekarang Anda bisa bersama dengan saya, ikut Buya naik mobilnya. Kamu mau kemana? Mau ke Subang. Itu. Saya mau ke Jakarta. Bisa nggak bersama-sama satu mobil? Bisa. Sampai Pemanukan tak jejak siraknya. Malah mudun. Iya, karena tujuan kita berbeda. Ketika tujuan berbeda, kebersamaannya pun akan terbatas nantinya. Suatu ketika pasti akan berpisah. Suami istri kurang berapa sudah makan bareng, tidur bareng, cium-ciuman bareng, pelukan bareng, sudah telanjang sama-sama telanjangnya semuanya bersama. Lah, lalu apa lagi yang kurang? Tapi ada yang sampai bertahun-tahun tidak terbangun kesetiaan. Yang dibangun hanya kepentingan yang sementara. Nah, ketika kepentingannya sama bersama, ketika berbeda ya berpisah. Kadang-kadang berpisahnya sangat memilukan sekali. Karimu darebe kepegatan. Ya, tinggal sudah cucunya udah 12 bercerai. Kenapa? Ya karena akhirnya di penghujungnya ternyata kepentingannya, tujuannya berbeda, terpaksa berpisah. Iya. Nah, ketika di pengadilan ditanya di proses, kenapa mau bercerai? Alasannya karena tidak ada kecocokan. Ya kenapa tidak dari dulu? Kok baru sekarang gak cocoknya? Cucu udah 12 kok. Anak akeng. Dari mana datangnya anak itu? Kalau kamu tidak bermesra-mesra, ya Pak Hakim itu menglindur. Dari mana bisa punya anak? Ya itu kan ngelindur. Ngaco kan? Yang banyak ngelindur. Daripada nggak ada yang lain kan, gitu akhirnya ya udah ini terjadi. Itu kira-kira seperti itu. Non. Nah, ya memang seperti itulah, bahwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan dengan suami istri, dalam persahabatan juga sama. Ketika tujuannya hanya untuk materi, maksudnya ketika tujuan materi itu pasti sementara, betul nggak? Tapi tujuannya kalau untuk Allah selamanya, karena Allah tidak pernah berubah, iya kan?
Allah. Ya seperti itu, tidak akan pernah berubah. Makanya kalau kita niatnya persahabatannya tidak diniati untuk ibadah kepada Allah, ya tidak akan lama. Satu ketika kita berpisah, bisa bertengkar dan sebagainya. Kalau sudah niatnya ibadah, ya ketika teman kita salah, ya kita juga tidak akan langsung menghukumi. Kita mencoba, karena kesetiaan itu yang akan membuat kita menjadi mampu mentoleransi siapapun teman kita yang salah. Barangkali dia khilaf, barangkali dia keliru, barangkali dia terpaksa. Oh kenapa sih uang saya dipakai? Oh ternyata memang istrinya jatuh sakit. Ya bagaimanapun gimana, menyelamatkan istrinya ya terpaksa diembat juga. Atau diembat tuh, ya dipakai lah maksudnya kan gitu. Ya udah kita maklumi aja. Ya dong. Ya, jadi artinya bahwa kalau sudah orang itu dengan kesetiaan, itu dapat hampir dipastikan tidak mungkin akan menjahati kita kok. Betul nggak? Tidak mungkin akan menjahati kita. Kalaupun pernah, paling pasti itu tidak disengaja atau tidak sadar atau tidak bisa menghindar, kan gitu. Itu saja persoalannya. Dan ketika Anda bisa membangun persahabatan berdasarkan loyalitas, kesetiaan, hidup ini indah sekali. Percaya enggak? Ya cobalah kita dulu banyak berbuat baik dong kepada teman-teman. Jangan mengharapkan kebaikan orang lain. Kita berbuat baik aja semua. Dengan kebaikan kita terus-menerus itu, kita akan mendapatkan teman-teman yang setia. Naluri manusia akan mencintai kita kalau kita berbuat baik, dan orang akan membenci kita kalau kita berbuat jahat. Jadi sesungguhnya ketika berbuat jahat itu menjahati dirimu sendiri kok. Walakin anfusahum yazlimun, menjahati dirinya sendiri. Sudah mau beli paham-paham baik. Lah ya iya. Ya semakin kita punya banyak teman yang setia-setia itu, beban hidup di dunia ini menjadi ringan. Semuanya menjadi mudah. Ya, bangun ini sebentar kemudian aja ya menjadi mudah. Ya kalau tanpa kesetiaan, boro-boro orang nyumbang dong. Iya kan? Duit dikasihkan orang segimana? Ya kan? Kamu kan dapat cari duitnya. Ya kan, buat jual padi, jual ini. Kalau disumbangkan ke sini hubungannya apa? Kalau bukan karena kesetiaan. Jadi kan kita bicara realita. Adapun nyumbangnya ada yang 1 juta, ada yang 10.000, itu kan karena kemampuan yang berbeda. Dua-duanya sama, dua-duanya semuanya hebat semuanya. Yang cuma 1 juta hebat, yang 5.000 hebat juga. Ya, yang duitnya semuanya seperti betul. Iya. Ya kalau dia kesetiaan, ada begini, paling berebut proyek. Ujung-ujungnya ya mencari keuntungan akhirnya. Betul enggak? Kan kita sering proyek akhirat, tapi karena temannya bukan setia, ya dikerjain. Di markup. Bukan orang aja, sampai tukangnya juga ya memanfaatkan. Ya gacruk tes kepul maling dodol maling. Iya kan? Masa meleser tembok 1 hari nggak dapat semeter? Nggak masuk akal kan? Tapi itu kenyataan dan saya tahu. Dan saya nggak usah marah. Yang begitu sih gimana? Iya. Ya karena datang ke sini juga, ya, memang niatnya bukan bergabung untuk membela Allah dan Rasulnya, memang bergabung ke sini sengaja lagi cari makan kan begitu. Iya kan? Dan saya harus bijaksana. Siapapun yang bergabung harus kita akomodir. Yang bergabung ingin ikut berjuang membela Allah Rasulnya ya mangga, yang pengen cari makan juga mangga.
Kalau ada silakan legul. Iya. Tapi yang penting kan urup-urupnya sesuai rasional kan gitu. Iya. Ya, tenaganya sekian, upahnya sekian. Ya wajar dong. Hidup begitu. Dan itu selalu bervariasi. Selalu hidup ini selalu bervariasi. Jangan berharap bahwa orang semua setia, semua enggak, tetap bervariasi. Semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Jadi nanti kita sendiri dalam mengkomunikasikan pikiran-pikiran kita itu ya awalnya kan berkomunikasi dulu kan, tegur sapa dulu, saling mengenal dulu kan gitu, lalu setiap hari bergaul. Mungkin awalnya hubungan bisnis kan begitu, lama-lama kan akhirnya ada kemiripan pemikiran kan begitu, ide-ide besar lah kita sama ya, jadi akrab. Nah itu makanya ketika Anda ingin membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar Anda, apakah punya proyek ingin bikin majelis taklim atau bikin musola, bikin madrasah, bikin jamiah, bikin yayasan yatim piatu ya, untuk kontribusi kita pada masyarakat. Nah itu kan diperlukan bentuk komunikasi, karena nanti bentuk komunikasi itu sendiri secara langsung akan mencerminkan kepribadianmu. Paham nggak? Orang membangun masjid, memang dia nyumbang, ya kan gitu. Tapi mana dalam komunikasinya komunikasi destruktif, bukan komunikasi yang itu mencerminkan kepribadiannya. Iya. Ketika dia menggali dana, kamu kan sawahnya 10 hektar, langsung 1 ton ya, kamu 5 kintal ya, saya 200 juta ya, kan gitu caranya. Jadi seperti itu. Lalu ujungnya setelah jadi, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi masjidnya. Nah, itu kan. Jadi bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana menyampaikan, itu kan menunjukkan kepribadian kamu. Mulutmu ini adalah lukisan kepribadianmu. Ada orang datang, ada perlu apa? Udah, ada orang datang, apa yang bisa saya bantu? Beda nggak? Betul nggak? Beda kan? Kemudian ada orang minta sumbangan, apa bilangnya? Baru madrasah selesai, sekarang apa lagi? Musola. Lalu setelah musola apa lagi? Ngasihnya mah enggak tuh. Ngasihnya mah tidak. Ya sering-sering bae nang sumbangan ke. Kalau punya duit bangun, kalau enggak jangan banyak ngomong kamu. Ini namanya bukan membangun, ngerepotin masyarakat begini. Kejam bicaranya. Ada nggak yang begitu tuh? Nah, itu kan mencerminkan kepribadian. Kalau ada orang yang seperti itu ngomongnya, sudah sejak itu nggak usah bersahabat. Pegel sih kan, capek, udah tinggalin aja lah. Ya dong. Iya. Ada lagi, ya saya bantu kalau ada. Kalau enggak ya nggak bisa kalau ada. Ya. Ada lagi. Ya saya ingin bantu, sementara sedang tidak ada, tapi saya berjanji nanti kalau ketika ada saya kasih. Kasih mana kan? Lah iya.
ini nanti prosesnya dalam secara neurologi itu bukan kamu memilih kata-kata, tapi watak kepribadianmu yang menentukan kalimat mana yang kamu munculkan. Paham nggak? Itu. Jadi ya untuk kepribadian orang itu satu, termasuk pakaian, termasuk cara duduk, cara makan, itu semuanya juga sama, gamblang, jelas, sehingga memahami siapa orang munafik juga nggak usah ngaku, jelas sudah dipahami. Iya kan? Gimana lagi? Gestur tubuh, ya, gerak-gerik, ya, body language segala macam itu menampilkan. Engkek. Otak juga bisa dibaca dari kejauhan dengan cara kamu berjalan, cara kamu engkek di telang-telingan. Umpamanya ada tukang beca, bukan menghina tukang beca ini maksudnya, ya sebagai contoh orang bodoh, pakai kacamata riben, pakai jas, pakai rompi, pakai dasi, kan gitu, bawa tas colak, sepatunya Billy, turun dari Baby Benz S500, begitu melangkah 2-3 langkah ketanggulah tukang beca. Sejen lakukan kan, berbeda, iya. Ketahuan dari sorot mata saja itu sudah bisa dibaca intelektualitas seseorang. Cara memandangnya orang pintar, orang bodoh lain. Kalau orang bodoh itu pandangannya kosong, kalau orang pintar pandangannya penuh arti. Iya, saya melihat perempuan yang menaruh hati kepadaku, langsung dari sorotan matanya sendu. Apa sendu tuh? Sering duit. Iya. Orang yang tidak suka juga benci juga sama, setrelapan gitu, sekilas matanya sudah lain. Udah deh, assalamualaikum, bunten saya sibuknya, nggih mangga, ya udah sama. Orang kalau sudah tidak suka dengan kita, jangan maksa dong, udah banyak pilihan. Kalau orang tidak suka sama kamu, jangan memaksa, banyak pilihan. Indonesia 250 juta, masa tidak ada pilihan? Kalau saya dulu di luar negeri ini, komunitas orang Indonesia hanya sedikit, hanya 10 orang, hanya 15 orang, ya terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Iya, orang yang memang orangnya begitu, ya terpaksa, suka tidak suka ya harus bergaul, yang tidak ada lagi yang lainnya sih. Iya, kalau saya kan begitu, saya mengalaminya kok. Ya pahit mah pahit, tapi ya gimana, yang begitu nggak ada lagi sih. Orangnya hasud, orangnya egois, tapi gimana nggak ada lain sih. Kalau di sini kan banyak pilihan. Iya, nggak bisa ketemu orang Dermayu, Majalengka masih banyak kok. Iya kan? Iya. Di Subang masih banyak, Cirebon masih banyak. Susah banget sih. Kalau nggak percaya, orang Subang, saya pindah, mau nggak? Saya pindah ke Majalengka, mau nggak? Langsung dikawal, tolak al-badru. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi jangan mempersulit dirimu sendiri. Kalau memang orang itu hasud, nggak usah bersahabat lah, capek ngurusinya. Mungkin suatu ketika kamu menolong orang yang jauhnya hasud, mungkin berhenti sejenak, dia ya biasa, tapi dalam waktu yang lain ketika kamu mendapat rezeki banyak, hasudnya muncul lagi. Apa katanya, ini nggak wajar, masa dalam setahun
bisa beli mobil baby band. Dia langsung pergi ke Gunung Kawi, menanya di daftar tamu ada nggak nama Hasan nih. Oh ya boleh nyupang. Langsung cari fakta bahwa nyupang. Itu dia pergi ke sana tuh biaya sendiri, uang sendiri, hanya ingin tahu tetangga kita yang kaya tuh nyupang atau tidak. Bayangkan. Orang hasud itu tidak suka melihat kamu senang, itu aja. Kalau kamu senang dia sakit, kalau kamu sakit dia senang. Pengennya orang sakit semua, dia sendiri yang sehat. Ada tanggapnya itu anak perempuannya ada yang lamar. 10 mobil mewah datang, wah orang kaya nih, Rolls Royce, S600, Bugatti, Lamborghini, yang wah orang kaya. Panas ini. Orang Medan sana, dioncok ke Medan naik pesawat, beli tiket sendiri, hanya untuk menyampaikan, saya ini ingin menyampaikan yang sesungguhnya karena saya ingin menolong Anda. Apa Bu? Anda kan ngelamar tetangga saya kan? Iya. Perlu Anda ketahui, itu anak perempuan pernah hamil 2 kali. Urusannya apa? Kok jahat banget sih? Makhluk begitu tuh dibikin oleh Allah tuh. Tujuannya apa? Bukan supaya kamu ada kerjaan. Supaya kamu ada kerjaannya, jangan nyenyak-nyenyak tidur aja gitu. Makanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.